Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi oleh parlemen dan pemerintah sudah diratifikasi. Tapi reaksi macam-macam dari teman-teman kaum buruh, sebagian kaum buruh, dan juga ada semacam resistensi dari segelintir pemerintah daerah yang sudah teridentifikasi di media. Nah, ini menarik dan juga menggugah rasa ingin tahu kenapa mereka bisa sampai mesti menolak atau resisten terhadap inisiasi dari pemerintah dan parlemen. Bersama saya sudah ada Rudy Escambri, kita bincang-bincang soal Pemda yang resisten terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Bagaimana Mas Rudy melihat Pemda-Pemda yang resisten ini? Ini memprihatinkan, Mas. Secara keseluruhan harus dikatakan berarti pemerintah Indonesia ini agak lemah manajemennya. Karena apa? Karena pemerintah kuat, tidak mungkin terjadi seorang kepala daerah, gubernur maupun bupati menolak karya cipta dari pemerintah pusat. Ini Pemda mana ya? Nah, ini kan tadi saya mengkonfirmasi tapi belum ada jawaban. Yang beredar di media itu kan dari Bupati Kerawang. Bupati Kerawang? Bupati Kerawang karena dia orang Demokrat, ya. Oh, Demokrat. Demokrat, ya. Nah, yang kedua adalah Sultan Hamengkubuwono, Jogja. Nah, tapi Sultan itu kan dari dulu begitu. Jadi orangnya kan memang agak pengen tampil beda gitu. Saya jujur aja mohon maaf, karena saya bukan dari orang Jogja, jadi saya tidak menganggap dia raja saya. Jadi dia hanya, bukan raja saya juga. Nah, jadi harusnya begini, seorang kepala daerah ya, Mas ya, ini kan pemerintah ini kan sudah berusaha kuat gitu ya untuk membuat suatu undang-undang yang komprehensif dan integratif gitu kan ya. Tidak ada yang sempurna, tapi jauh lebih sempurna dibandingkan undang-undang terdahulu. Silang sengkarut. Ini kan tabrakan ke sana kemari. Bayangin, 79 undang-undang disatukan dalam satu keranjang Omnibus Law. Kemudian ada salah satu klasternya adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Nah, ada beberapa orang yang bilang ini undang-undang cilaka katanya. Ini bahaya juga. Nah, ini provokasi kaum pekerja atau buruh, kemudian mahasiswa gitu ya. Saya tidak yakin bahwa mereka ini tahu tentang hal itu gitu loh. Ini ditambah lagi diprovokasi dengan kepala daerah. Kerawang itu daerahnya kan banyak daerah industri di sana. Nah, ini kayaknya ini Bupati Kerawang dengan asumsi kalau benar ya, dengan asumsi kalau benar bahwa surat itu yang beredar itu benar adanya. Ini perlu saya klarifikasi. Surat apa tuh? Surat ada edaran resmi dari Bupati bahwa dia menolak keras Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan mendukung perjuangan kaum buruh. Lah, ini kan berlawanan dengan pemerintah pusat. Bagi saya ini pembangkangan gitu. Jadi pembangkangan sebagian segelintir pemerintah daerah ya kepada pemerintah pusat. Nah, kalau di Jogja tidak ada surat tapi dia ada ujaran-ujaran di media massa bahwa dia mendukung gerakan buruh, itu kan ada gerakan Jogja memanggil ini ya. Itu kayak titah raja gitu. Kayak jadi orang-orang seperti ini orang yang mau Mas, mau populis ya. Jadi mau menciptakan bahwa dia akan mendapatkan simpati publik dan sebagainya. Tapi konyol ya. Saya mohon maaf ini konyol ya. Bahwa seorang pemimpin seperti Sultan atau mungkin Bupati Kerawang kalau benar apa yang di media massa ini kan menunjukkan dengan jelas ketidaktaatan terhadap pemimpin. Mas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang paling tinggi itu adalah presiden. Dan gubernur ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, sekarang ada bupati yang dipilih rakyat ya, mentang-mentang dipilih rakyat gitu ya. Dia bisa berani tampil berbeda karena partainya berbeda. Ya ini kan lucu, kalau ditarik benang merahnya, dua fraksi di DPR yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu kan ada dua nih, PKS dan Demokrat. Gitu. Apakah harus kepala daerah yang dari dua partai ini harus mengikuti partai ini? Kan lucu. Dia bupati. Kan harusnya dia berpegang teguh bahwa saya bupati adalah kepala daerah, memegang amanah rakyat, dan itu secara hierarki dia di bawah gubernur dan di bawah presiden toh? Bukan di bawah partai lagi. Dan bukan di bawah ketua partai. Bukan lagi. Ini konyol banget. Sangat konyol. Jadi, nah ini yang saya lihat Mas. Ini dari segi pembangkang ini ya. Para pembangkang dua orang ini ya. Saya nggak tahu di daerah lain ada pembangkangan atau tidak.
yang saya soroti adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Kemana Pak Tito? Itu baru saya mau tanya tadi. Ya, kemana beliau ini? Kasihan sekali Presiden. Ya. Dan ini kan Presiden harus dilindungi kan Mas. Nah, manajemen pemerintah daerah itu kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Iya. Jadi susah gitu loh. Kalau Presiden tidak dibantu, buat apa ada menteri? Benar nggak? Iya. Dan di dalam koordinasi Menko Polhukam ya. Menko Polhukam. Ya. Tapi sebenarnya Mas yang paling related itu adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ya. Kan lucu. Inilah Mas namanya ekses gitu ya. Iya. Ekses dari otonomi daerah yang kebablasan ini seperti ini. Iya. Satu lagi Mas, kalau saya dengar di banyak berseliweran di media sosial ada himbauan dari katakanlah Partai Demokrat nih, kita mesti klarifikasi kebenarannya. Memang mau mencari popularitas atau simpati buruh lewat gerakan-gerakan perlawanan buruh terhadap Omnibus Law yang kemungkinan juga mereka belum mengerti dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, globalisasi, persaingan global, menarik investor bersaing dengan negara-negara tetangga. Itu mereka nggak melihat, mereka hanya melihat egosentrisme, kepentingan orang yang sedang bekerja sebagai buruh, tapi tidak melihat mereka yang belum bekerja dan belum mendapatkan lapangan kerja. Nah, ini katakanlah Partai Demokrat ini berusaha mencari simpati dari situ tanpa mempertimbangkan aspek yang lebih luas, Mas. Bener nggak itu ya? Ini yang terjadi di media massa ya, Mas ya. Kemarin di WA Group beredar kemana-mana, di Instagram, di semua beredar. Nah, ini kan harus klarifikasi ya. Harus klarifikasi. Dari Partai Demokrat. Tapi menurut saya, Mas, kalau asumsi ini benar, ini kan, jahat banget ini partai ini. Dia memanfaatkan silang sengkarut di Republik ini untuk kepentingan mereka sendiri. Iya. Ini kan mohon maaf nih. Egois ya. Egoisnya lebih dari segala-gala ini. Ya. Ini apa sih maksudnya gitu loh. Padahal kalau benar Partai Demokrat melakukan seperti itu, ini ketua Dewan Pembinanya itu kan pernah jadi presiden 2 kali. Gitu ya. Jadi dia tahu persis manajemen seperti apa. Jadi tidak boleh ada mantan pejabat yang berperilaku seperti penjahat. Iya, ini nggak bisa. Agak terstruktur ya dari partai karena bupati yang juga dari Demokrat nih. Mungkin ada benang merah akhirnya. Jadi kalau logika publik akhirnya nyambung kan Mas. Jadi menurut saya perlu menunggu klarifikasi dari Partai Demokrat gitu ya. Benar atau tidak. Kan yang beredar itu kan liar banget di media massa gitu loh. Dan mereka memanfaatkan buruh untuk tahun 2024. Iya. Mereka konyol. Karena apa? Buruh itu berapa orang sih Mas? Berapa juta sih dibandingkan rakyat Indonesia, dan kita akan mengadakan perlawanan melawan orang-orang seperti itu. Iya, sahabat Indonesia, memang silang sengkarutnya sekarang ini bukan di Omnibus Law yang berusaha membereskan silang sengkarut aturan hukum. Silang sengkarutnya sekarang ini adalah kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi isu populis seolah-olah membela buruh. Tapi bagaimana membela pengangguran yang belum mendapatkan lapangan kerja dan juga stabilitas politik yang sangat dibutuhkan untuk penggeliatan kembali ekonomi kerakyatan. Mereka tidak berpikir sejauh itu ya. Mereka pragmatis ya. Bayangin Mas, ini beberapa kelompok ini, buruh, mahasiswa, pelajar, kemudian ada kelompok-kelompok agama tertentu. Ini seolah-olah mereka mendapatkan panggung, momentum untuk menyerang musuh yang bersama yang namanya Presiden Jokowi. Ini kan tidak elok gitu ya. Dan ini saya nggak tahu logika mana ya. Logika partai ini kan jadi kebalik-balik ini ya. Ini pada saat kondisi negara kayak begini, apa sumbangsih mereka terhadap negara ini coba? Hanya kepentingan pragmatis. Kepentingan pragmatis ya. Iya. Ya, sangat disayangkan sahabat Indonesia kalau libido kekuasaan itu akhirnya mengalahkan akal sehat, logika akal sehat. Jadi kita mengharap masyarakat luas juga menjadi kritis dan bisa melihat mana yang baik untuk masa depan Indonesia. Jangan hanya euforia melihat keramaian-keramaian. Kemudian terpengaruh dengan itu. Iya, Mas, yang paling penting juga Mas dari pemerintah pusat ya. Ini harus juga ditegakkan marwah dan martabatnya dan wibawanya itu. Jangan sampai kalah oleh para petualang-petualang kepala daerah ini, gitu. Jadi Menteri Dalam Negeri harus tampil. Ini kesannya jadi pemerintah jadi lemah sekali gitu. Bagaimana mungkin seorang gubernur berani melawan presiden? Bagaimana mungkin seorang bupati aja otak upil gitu, berani melawan pemerintah pusat gitu ya. Jadi kan ini nggak fair gitu. Dan akhirnya apa terjadi? Semuanya main politik gitu kan.
memanfaatkan momentum ini, jadi kan ini jadi kasihan rakyat ini loh. Betul. Negara ini sedang masuk dalam suasana yang sangat sulit gitu kan. Pandemi belum berakhir, ekonomi juga belum beres gitu ya. Iya. Sekarang ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok seperti ini. Ini kan kaitannya kan sama pilkada 2020 ini kan Mas, pasti ada. Dan ini nabung suara, intinya beternak suara untuk tahun 2024 lagi. Sangat disayangkan kalau kepentingan nasional yang lebih luas dikalahkan oleh kepentingan beternak suara, sehingga cerminannya kelihatan sekali di pembangkangan segelintir dari Mas, yang penting Mas, kita himbau Presiden Jokowi ya melalui Menteri Dalam Negeri atau Menko Polhukam tegas ya menghardik mereka, memberikan teguran, sanksi, dan itu berat. Kalau Mas dalam undang-undang kan ada tidak boleh melawan atasan, itu kan berat. Ya jelas ya. Negara dalam hari ini diwakili oleh Presiden dan DPR loh. Ya. Jadi kalau melawan undang-undang yang sah, apa artinya? Ya, itu sudah perlawanan hukum pembangkangan ya. Undang-undangnya disahkan loh. Ya, sudah disahkan, sudah confirm. Jadi menjadi menjadi konstitusi negara gitu kan, bagian dari konstitusi negara. Jadi kalau siapapun yang melawan undang-undang, bagi saya adalah inkonstitusional. Jadi pesan sudah disampaikan dengan jelas, kiranya bisa bertindak dengan keras dan mungkin tegas dan cukup keras, bukan kasar. Jadi pemerintah pusat ini kita dukung untuk betul-betul mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jangan sampai ada pembangkangan yang tidak perlu dan yang sebetulnya inkonstitusional juga. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.